Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryanish Official. Sobatku semuanya, kali ini saya masih berada di lokasi Kahyangan Dlepeh Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan mau kembali mengajak sobatku semuanya untuk meneruskan perjalanan kita, yang mana pada konten sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan ketiga, yaitu Selo Payung. Setelah kita melalui tahapan pertama dan kedua, yaitu di Selo Betek dan Selo Pengapit. Di hutan Kahyangan Dlepeh ini yang tempatnya sangat terpencil, yaitu di bagian paling selatan daripada Wonogiri, di mana di sini adalah tempat daripada Panembahan Senopati menjalani laku bertapa mencari kebenaran Wahyu Keprabon, hingga dalam perjalanannya sampai di sini dan bertahun-tahun melakukan semedi di tempat ini, yang pada konten-konten sebelumnya kita sudah menelusuri jejak-jejaknya, dan kali ini tiba pada tahapan yang keempat, yaitu di pesiraman atau padusan. Untuk bisa mencapai tempat daripada padusan ini atau pesiraman ini, kita membutuhkan tenaga karena harus naik lumayan tinggi untuk bisa nyampai ke sini. Yang dimana di lokasi inilah masyarakat sekitar mempercayai bahwasannya Panembahan Senopati sebelum mendirikan tahta dinasti Mataram Islam di tanah Jawa bertemu dengan penguasa Laut Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Di lokasi yang kini diberi nama Kahyangan ini, Panembahan Senopati akhirnya mendapatkan wahyu keprabon untuk mendirikan kerajaan Mataram Islam di telatah tanah Jawa. Dan di tempat pesiraman inilah di mana menurut keterangan dan kisah dari turun-temurun, di mana di sini adalah tempat yang dijadikan pertemuan daripada Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Dikisahkannya bahwasannya di tempat inilah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati bertemu dengan penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Terjadilah perjanjian gaib antara keduanya, di mana di dalam perjanjian gaib itu ditegaskan bahwasannya semua Raja Mataram di tanah Jawa harus menjadi suami Kanjeng Ratu Kidul. Mitos tersebut hingga saat ini masih dipercaya, khususnya oleh masyarakat di Jawa. Disakralkan, tempat ini kerap dimanfaatkan orang untuk meditasi dan ngalap berkah pada malam Selasa Kliwon, juga malam Jumat Kliwon, terutama malam menjelang pergantian tahun Jawa ataupun bulan Suro. Dikisahkan bahwasannya di tempat inilah sering terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul dan memadu kasih di tempat ini. Maka dari itu tempat ini adalah tempat yang sangat disakralkan dan juga sangat terkenal angkernya, karena juga sering juga di sini ini terjadi orang yang kalap ataupun orang yang tenggelam, walaupun air di sini sebenarnya tidaklah terlalu dalam. Maka daripada itu, di mana di tempat yang sangat diangker dan sangat dispiritualkan ini, di lokasi ini kita tidak boleh berbuat sembarangan. Apabila kita datang ke tempat ini harus benar-benar memiliki hati dan pikiran yang bersih dari niatan kotor maupun niatan jahat. Di mana di dalam padusan di depan kita ini, sumber dari mata airnya berasal dari buah aliran air terjun yang mengalir ke bawah dan menjadikan sebuah tempat dan bertemu di depan kita ini yang seperti membentuk kolam di sini dan langsung mengalir. Dan disinilah maka tempat ini disebut sebagai kedung pesiraman ataupun padusan, di mana di sini juga sering sekali dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pengunjung dari luar kota ketika menjelang bulan Ramadan pada melakukan padusan di tempat ini.
asal dengan niatan yang bersih, tulus, dan tidak memiliki niatan jahat dan kotor. Tempat ini tidaklah menjadi angker dan sangat bersahabat, karena di tempat ini memang disakralkan dan memiliki aura yang sangat positif. Dikisahkan juga bahwasannya di tempat padusan ini ketika waktu itu Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul bersama dengan Panembahan Senopati sedang melakukan memadu kasih di sini, tiba-tiba datanglah abdi dalam dari Panembahan Senopati yang membuat Kanjeng Ratu Kidul harus segera meninggalkan tempat ini, dan pada saat seketika itu membuat tasbih yang dikenakan oleh Panembahan Senopati terputus dan terlepas dari lehernya, hingga akhirnya batu-batu dari tasbih itu jatuh dan tenggelam di pasiraman ini, yang menyebabkan banyak sekali wisatawan yang datang ke sini ingin melakukan laku spiritual untuk mendapatkan butiran-butiran tasbih daripada Panembahan Senopati yang terjatuh ke dalam pasiraman ini. Batu daripada batu tasbih yang terlepas di pasiraman ini terkadang menjadi tujuan utama bagi para pelaku ritual dalam melakukan tapa brata atau tapa kungkum di pasiraman ini. Selain di padusan ini yang mana dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk melakukan laku spiritual dengan tapa kungkum, masih ada satu lagi tempat yang sangat disakralkan dan bahkan tempat ini sangat dikeramatkan. Jarang sekali orang yang datang berkunjung sampai ke tempat ini, yaitu yang kita lihat dari sini, nampak di sini yang berpagarkan hijau di seberang sana di atas bukit. Yuk kita lihat. Ini kamera saya dekatkan. Nah, di atas bukit itu masih ada satu tempat lagi yang sangat dikeramatkan, dan nanti kita juga akan mengunjungi ke sana, yang mana untuk menuju ke tempat lokasi ini kita harus melalui dengan jalan menyeberangi sungai ataupun tempat padusan ini, dan kita harus naik ke atas bukit sana. Setelah kita mereview tempat ini, yaitu di tahap yang keempat, padusan atau tempat pesiraman di mana sering terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, nanti kita juga akan mereview tempat yang berada di atas sana, yaitu yang namanya Selo Gilang. Tempat di mana adanya batu Selo Gilang di atas itu jarang sekali dijamah oleh orang, dan jarang sekali wisata yang bisa mencapai di sana karena lokasinya juga memang agak sulit untuk ke sana. Kita harus menyeberang di sungai, selain itu juga harus naik, dan jalannya lumayan susah, hanya berupa bebatuan di sampingnya sangat terjal dan sangat mudah kita terjatuh apabila kita tidak hati-hati. Namun nanti juga saya akan mereview ke sana, nantikan di konten sesudah ini, yaitu konten yang terakhir dalam perjalanan sepenggal kisah peradaban tanah Jawa, perjalanan daripada Panembahan Senopati dalam mencari wahyu keprabon ataupun wahyu raja sebelum menjabat raja daripada Mataram Islam yang pertama di tanah Jawa. Kayangan Blepeh ini merupakan sebuah tempat wisata sekaligus tempat wisata religi, di mana kita bisa membawa keluarga kita ke sini dengan melihat dan menikmati pemandangan hutan daripada Kayangan Blepeh ini yang sangat indah dan masih alami, dengan adanya sungai daripada Kayangan Blepeh ini dan air terjunnya yang luar biasa indahnya dan benar-benar masih alami. Kita bisa membawa keluarga sekaligus, selain untuk menikmati keindahan daripada alam di Kayangan Blepeh ini, bisa kita mengenalkan tentang sejarah kepada anak-anak cucu kita agar mereka tahu bahwasannya di tempat ini pernah ada sebuah kisah perjuangan untuk membangun daripada tanah Jawa ini sekarang bisa menjadi
semakmur ini dan rakyat-rakyatnya bisa hidup senyaman ini. Demikian perjalanan kita kali ini di Pesilaman atau Padusan, tempat pertemuan daripada Nyi Roro Kidul bersama dengan Panembahan Senopati, dan nantikan konten berikutnya yaitu di Pesolatan Panembahan Senopati di Watu Gilang. Dan terima kasih buat sobat-sobatku semua yang sudah setia mengikuti video-video dari Aryunis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai berjumpa di konten selanjutnya.